warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Kurang Sudrajat. Saya dari program studi bimbingan konseling Islam. Instansi saya yaitu dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan melakukan pengisian instrumen. Nah, instrumen ini yang bernama ITP atau Inventory Tugas Perkembangan. Nah, instrumen ini digunakan untuk mengetahui tugas dan perkembangan yang kalian miliki. Nah, tujuan dari pengisian instrumen ITP ini yang pertama itu untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang sedang terjadi atau yang sedang dialami oleh teman-teman, supaya kita dapat menindaklanjutkan masalah yang sedang dialami. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui masalah yang muncul secara kelompok. Nah, di kalangan siswa sesuai dengan masalah yang teman-teman sedang alami. Apakah teman-teman di sini sudah paham atau sudah mengerti? Paham. Oke, teman-teman, kalau teman-teman sudah paham, selanjutnya sebelum mengisi instrumen, teman-teman, alangkah baiknya teman-teman itu perhatikan tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Beri jarak supaya teman-teman nyaman untuk mengisi instrumen tersebut. Nah, teman-teman, bagi yang ingin ke toilet atau ke kamar mandi terlebih dahulu, saya beri waktu selama 10 menit supaya teman-teman tidak terganggu dalam pengisian instrumen tersebut. Oke teman-teman, jika sudah, saya akan memberi instrumen tersebut ke ketua kelas kalian, dan ketua kelas kalian yang akan membagikan instrumen tersebut. Nah, hanya ada alat tulis saja yang di depan kalian dan handphone ya teman-teman. Setelah mengisi identitas, teman-teman, saya beri waktu 30 menit untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Nah, teman-teman tidak boleh melewatkan satu pertanyaan pun. Semuanya wajib kalian isi. Oke, silakan kalian mengisi pertanyaan yang sudah saya berikan mulai dari sekarang. Oke teman-teman. Oke, waktunya habis. Nah, teman-teman, hasil ini akan diberikan ke guru BK setelah 1 minggu. Nanti saya akan memberikan hasil dari apa yang teman-teman isi tadi. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Dan saya ucapkan beribu-ribu maaf kalau saya punya kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita menyebarkan angket atau para siswa sudah mengisinya. Jadi kita langsung saja klik jawaban. Nah, Nah, kita klik lihat di apa ini? Spreadsheet. Cina bahasa Inggris sih Mas, ngerti. Nah, kita pencet. Oke, nah sudah masuk. Nah, kita pencet file teman-teman. Aduh. Nah, sini kita scroll ke bawah. Sini ada tulisan download. Nah, download, pencet yang ini Microsoft Excel. Nah, kita pencet tes.
Otomatis di sini teman-teman tuh lihat yang saya lingkari. Nah, otomatis ini sudah ke download ya teman-teman. Teman-teman tinggal buka saja. Nah, teman-teman klik ini. Nah, teman-teman, kita tekan yes aja. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Kita pencet ini, enable editing, close. Nah, otomatis seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya perlu kita edit lagi teman-teman supaya lebih rapi. Nah, ini nanti disamakan formatnya dengan yang ada di aplikasi ATP. Nah, sebelum teman-teman mengolah datanya, pastikan teman-teman mempunyai aplikasi ATP. Nah, oke. Nah, ini aplikasi ATP teman-teman. Kita klik saja ATP aja teman-teman. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk teman-teman. Ini adalah format di ATP ini. Jadi teman-teman yang tadi yang mana? Yang ini. Nah, teman-teman ini data yang ini harus sesuai dengan formatnya dengan ini teman-teman. Nah, yang ada di ATP ini. Nah, berhubung saya sudah mempunyai data yang sama dengan yang sudah dirapihkan dan sesuai dengan ATP ini, jadi saya langsung masukkan saja. Nah, cara memasukkan datanya yaitu kita pencet file teman-teman. Nah, import dari file Excel. Nah, ini saya namakan filenya Semanda Pandeglang teman-teman. Nah, kita klik saja open. Nah, di sini kita tinggal menunggu. Tunggu sebentar teman-teman, sabar, oke. Nah, di sini kan sudah kelihatan nih teman-teman data yang tadi saya masukkan. Oke. Sini kan ada nama sumber data. Nah, di sini ada nama sekolah, kelas dan kelompok. Jadi kita ganti oke. Nama sekolahnya tadi kita di SMA Negeri 2 Pandeglang. Jadi kita tulis Man 2 Pandeglang. Nah, sini ada kelas. Tadi kelasnya tuh kita melakukan tesnya di kelas 10E teman-teman. 10E. Nah, sudah. Jadi kelompoknya ini, tulisan kelompok ini boleh tidak diisi teman-teman. Nah, sudah kalian teman-teman mengisi ini yang saya lingkari ini teman-teman. Nah, teman langsung saja pencet eksekusi untuk mengetahui data para peserta didik atau siswa dari SMA 2 Pandeglang ini kelas 10. Nah, teman-teman pencet eksekusi hitung skor peserta. Nah, pencet eksekusi. Nah, teman-teman bentar. Oh, sudah dieksekusi tadi. Kita analisis kelompok teman-teman. Nah, kita pencet analisis kelompok ini teman-teman. Nah, sudah kita mengklik analisis kelompok. Di sini dalam profil kelompok ada rata-rata konsistensi teman-teman. Itu memiliki skor 4,70/11. Nah, jadi dalam rata-rata konsistensi ini berarti siswa kelas 10 masih belum memiliki tingkat perkembangan yang baik. Bahwasanya masih di bawah rata-rata. Nah, oke. Nah, rata-rata TP yang ada di analisis kelompok ini atau yang ada di profil kelompok ini memiliki rata-rata
RP 5.69. Nah, sini saya akan teman-teman kita lanjut ke diagram batang. Nah, di diagram batang ini kan ada garis kuning ini teman-teman. Garis kuning ini adalah rata-rata tingkat perkembangan aspek teman-teman. Nah, yang pertama tuh ada aspek landasan religius. Yang kedua ada landasan perilaku etis. Yang ketiga ada kematangan emosional. Yang keempat ada kematangan intelektual. Yang kelima ada kesadaran tanggung jawab. Yang keenam ada peran sosial. Yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangannya. Nah, sorry teman-teman, yang keenam tuh ada peran sosial sebagai pria dan wanita. Nah, yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangannya. Yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomis. Dan yang kesembilan ada wawasan persiapan karir. Yang ke-10 ada kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang terakhir ada persiapan pernikahan. Oke teman-teman, di grafik batang ini di tingkat perkembangan ini, poin yang nomor 1 ini memiliki tingkat skor yang rendah teman-teman. Ini tadi apa itu? Nah, di landasan hidup religius memiliki skor 5,4. Jadi siswa ini harus lebih mengembangkan atau meningkatkan teman-teman. Nah teman-teman, jadi kan di diagram batang ini ada garis kuning nih teman-teman. Ini namanya rata-rata tingkat perkembangan aspek. Nah, jadi teman-teman, diagram batang yang melewati garis kuning ini berarti dia sudah bagus teman-teman. Ada 3 aspek yang melewati garis kuning ini teman-teman. 4 aspek, maaf. Yang pertama tuh ada di aspek nomor 4, yaitu kematangan intelektual. Yang kelima ada juga dengan skor 6,2 teman-teman, titik 20. Nah, yang kelima tuh ada kesadaran tanggung jawab dengan skor 5,9. Yang keenam ada yang keenam ada peran sosial sebagai pria dan wanita. Nah, setelah yang terakhir yang ke-11 yaitu persiapan diri untuk pernikahan dengan skor 5,81. Nah, teman-teman, selain aspek yang tertinggi, di kelas 10E juga terdapat beberapa aspek yang masih rendah, teman-teman. Artinya aspek ini belum melewati batas kuning ini, teman-teman. Kan di sini yang tertinggi itu aspeknya yang melewati garis kuning ini. Nah, di sini yang pertama tuh aspek yang masih rendah itu landasan hidup religius. Nah, dengan memiliki skor 5,40. Yang kedua yang kedua tuh ada kematangan emosional, teman-teman, yang memiliki skor 5,56. Nah, yang kedua, nah maaf teman-teman, yang kedua tuh ada landasan perilaku etis. Nah, yang memiliki skor 5,56. Yang ketiga ada
kematangan emosional teman-teman yang memiliki skor 5.65. Nah, lanjut yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangannya yang memiliki skor 5.55, dan yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomis teman-teman. Nah, di kemandirian perilaku ekonomis ini memiliki skor 5.45. Nah, yang kesembilan, di aspek yang kesembilan ini teman-teman ada wawasan persiapan karir yang masih memiliki skor rendah, yaitu 5.54 teman-teman. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, ini juga masih memiliki skor yang rendah teman-teman, dengan skor 5.59. Oke teman-teman, berikutnya kita akan beralih ke distribusi frekuensi aspek teman-teman. Kita klik ya teman-teman ya, tanpa lama. Oke, truk. Nah, di sini ada grafik teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, teman-teman, di sini ada grafik distribusi frekuensi aspek teman-teman. Yang pertama tuh ada landasan hidup religius. Nah, rata-rata aspeknya yaitu 5.40 dengan simpang baku kos 0.53 dengan frekuensi varian yaitu 15,69%. Di sini ada 4 orang mendapatkan skor 6.25, 3 orang mendapatkan skor 6.00, 4 orang mendapatkan skor 5.75, 7 orang mendapatkan skor 5.50, dan 15 orang mendapatkan skor di bawah 5.50 teman-teman. Nah, jadi untuk aspek selanjutnya teman-teman bisa menggunakan cara seperti tadi teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke distribusi frekuensi konsistensi teman-teman. Pencet, kita klik. Nah, di sini ada grafik distribusi frekuensi konsistensi. Oke teman-teman, jadi ini adalah grafik distribusi frekuensi konsistennya. Nah, jadi di grafik ini semakin tinggi skor semakin bagus teman-teman. Semakin rendah itu harus ditingkatkan lagi. Gak konsisten, artinya tidak konsisten teman-teman. Nah, di sini ada 1 orang yang memiliki skor 10.00 dan 2 orang mendapatkan skor 9.00 dan 2 orang memiliki skor 8.00 dan 28 orang yang mendapatkan skor kurang dari 8.00 teman-teman. Kita beralih ke 8 butir tertinggi. Klik. Nah, ini oke teman-teman, di 8 butir tertinggi ini yang pertama ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan butir 11.6 atau butir 6 teman-teman, dengan tingkat perkembangan 5.64. Nah, yang kedua ada kesadaran tanggung jawab dengan butir 1. Nah, dengan tingkat perkembangan 5.15. Yang ketiga ada kematangan emosional dengan butir 5 dengan tingkat perkembangan 5.00 dan seterusnya teman-teman. Itu udah lama-lama amat.
Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke 8 butir terendah. Nah, di 8 butir terendah ini ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Dengan butir 3 dengan tingkat perkembangan 3.42. Mari kita lihat butir 3. Nah, kita pencet apa ini? View. Nah, kita browser ranah soal. Lanjut kita klik yang persiapan diri untuk pernikahan. Kita klik tadi yang butir 3. Nah, di sini ada saya ingin mengetahui makna dan tujuan pernikahan. Artinya kelas 10E ini belum mengetahui makna dan tujuan dari pernikahan ini tersebut. Nah, teman-teman, dalam pernyataan ini empat pernyataan ini bisa dijadikan bahan acuan materi di RPL atau pemberian layanan nanti, teman-teman. Nah, sudah, oke. Oke teman-teman, nah di 8 butir terendah ini kita bisa jadikan acuan untuk memberikan layanan kepada para siswa atau siswa kelas 10E ini, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan contoh, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ada landasan hidup religius. Yang memiliki butir 1, teman-teman. Dan tingkat perkembangannya yaitu 3.48. Yang ketiga ada landasan hidup religius, teman-teman, dengan butir 3. Nah, dengan tingkat perkembangan 3.82. Yang keempat yaitu kesadaran tanggung jawab dengan butir 5 dan tingkat perkembangannya yaitu 3.85. Dan yang kelima ada kematangan emosional dengan butir 3 dengan tingkat perkembangannya yaitu 3.91. Nah, yang keempat ada kesadaran tanggung jawab, teman-teman, dengan butir 5 dengan tingkat perkembangan 3.85. Yang kelima ada kematangan emosional dengan butir 3 dengan tingkat perkembangan 3.91. Yang keenam ada penerimaan diri dan pengembangannya dengan butir 1 dengan tingkat perkembangan 3.94. Yang ketujuh ada penerimaan diri sama dengan yang keenam, penerimaan diri dan pengembangannya butirnya 3, teman-teman. Nah, tingkat perkembangannya sama dengan aspek yang ke-7, yang ke-6. Yang ke-8 ada kemandirian perilaku ekonomis. Nah, dengan butir 6 dengan tingkat perkembangan yaitu 3.94. Nah, teman-teman, jadi setelah kita mengolah data dari ATP, nah sini saya membuat action plan atau rencana kegiatan, teman-teman, dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa kelas 10E ini, teman-teman. Nah, jadi di sini saya memilih 2 butir terendah dan sisanya itu yang tertinggi, teman-teman. Jadi kita bisa menjadikan program dari butir yang terendah dan yang tertinggi. Nah, sini di bidang layanan ada bidang pribadi, teman-teman. Nah, di tujuan layanan ada agar peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya.
strategi layanannya yaitu informasi. Nah, materinya yaitu mengenal dan memahami diri sendiri. Nah, di metodenya ada refleksi diri atau self assessment. Medianya berupa buku, pulpen, PPT, dan infokus. Nah, evaluasinya yaitu siswa menunjukkan semangat untuk mengembangkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan dirinya, teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada agar peserta didik merasa bangga terhadap bentuk fisik sendiri, teman-teman. Nah, di strategi layanannya ada penempatan dan penyaluran, teman-teman. Nah, materi yang diberikan yaitu menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Metode yang diberikan yaitu diskusi, teman-teman. Medianya yaitu infokus, PPT, dan kartu afirmasi positif. Nah, evaluasinya di sini ada siswa mampu menerima dan menghormati perbedaan fisik antara dirinya dengan orang lain. Nah, oke, teman-teman. Nah, selanjutnya ya, ini adalah bentuk dari sebuah rencana kegiatan, teman-teman. Action plan. Tujuan dari membuat action plan ini untuk mengarahkan siswa supaya lebih baik, teman-teman. Jadi guru BK itu dapat mengarahkan siswanya ke hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Di sini juga ada program semesteran. Nah, setelah kita membuat action plan, kita jadikan program semesteran, teman-teman. Nah, di program semesteran ini ada jenis kegiatan layanan. Nah, pertama tuh ada persiapan, teman-teman, menentukan pembagian tugas dan jadwal. Nah, di sini ada bidang bimbingan, ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, fungsi bimbingan dan konseling. Nah, ini ada fungsinya dukungan, teman-teman. Nah, tujuannya agar kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal yang telah disusun. Nah, oke, di sini tuh di program semesteran ini kita menyusun jalannya kegiatan, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini juga ada waktunya, teman-teman. Waktunya bisa kalian tentukan sendiri, oke? Tentukan sesuai dengan jadwal semesteran. Nah, setelah ini dibuat, kita ini selanjutnya ada rencana pelaksanaan layanan atau bisa disingkat dengan RPL, teman-teman. Nah, di RPL ini kita membuat suatu layanan kepada para siswa, teman-teman. Nah, di sini ada komponen layanan, yaitu layanan bentuknya layanan dasar, teman-teman. Bidang layanannya pribadi, jenis layanannya informasi. Nah, yang saya angkat ini yaitu materi yang saya angkat ini ada pada action plan, teman-teman. Nah, itu yang ini, teman-teman. Nah,
yang ini teman-teman, yang agar peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, soalnya di permasalahan tadi kebanyakan siswa mengalaminya teman-teman. Maksudnya siswa tuh banyak yang mengalami. Nah, itu layaklah dijadikan sebuah rencana pelaksanaan layanan. Nah, topik layanannya yaitu mengenal dan memahami diri sendiri. Nah, fungsi layanannya pemahaman. Nah, tujuan umum di sini di rencana pelaksanaan layanan ini atau RPL, nah, ada tujuan umum. Nah, tujuan umumnya agar peserta didik dapat memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, ada juga tujuan khusus. Nah, tujuan khusus dari layanan ini yaitu menumbuhkan rasa syukur dan kelebihan dan kekurangan. Nah, dan juga menumbuhkan rasa percaya diri. Eh, dan, yang ketiga mampu mengembangkan potensi diri dan memiliki sikap terbuka terhadap diri sendiri. Sasaran layanannya tadi yang siswa kelas 10E yang SMA 2 Pandeglang. Soalnya itu data yang awal kita masukkan ke ATP tadi. Nah, materi layanannya yaitu mengenal dan memahami diri sama dengan ini teman-teman, topik layanan. Nah, waktunya ya sesuaikan dengan eh, jam ini yang kalian inginkan. Nah, sumbernya buku teman-teman. Metode atau tekniknya refleksi diri. Nah, eh, pelaksanaan bentar teman-teman, maaf. Nah, sini juga ada media atau alat buku. Ada buku tulis, buku, alat tulis, PPT dan Infokus. Jadi guru BK ini menyediakan alat atau siswanya suruh dianjurkan untuk membawa alat yang sudah ditentukan oleh konselor. Nah, selanjutnya ada tahap awal atau pendahuluan. Nah, di tahap awal ini konselor memulai kegiatan dengan memberikan salam dan mengajak siswa berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini tuh ya menggambarkan jalannya konseling atau layanan teman-teman. Di sini juga ada tahap inti teman-teman. Nah, di tahap inti ini konselor memberikan materi tentang pentingnya mengenal dan kelebihan dan kekurangan diri. Nah, di tahap inti ini konselor mulai menjelaskan lah tentang tadi pentingnya mengenal dan kelebihan mengenal kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri. Nah, oke, selanjutnya ada tahap penutup teman-teman. Nah, di tahap penutup ini konselor memberikan apresiasi kepada siswa yang telah hadir dan berterima kasih kepada para siswa. Nah, artinya konselor ini sangat berterima kasih kepada para siswa bahwasannya siswa tersebut telah mengikuti kegiatan layanan yang diberikan. Nah, konselor juga memberikan pesan penutup. Nah, sebelum konselor menutup dan mengakhiri jalannya layanan, konselor juga memberikan pesan-pesan penutup. Nah, oke teman-teman, sudah. Nah, di sini ada tahap evaluasi.
Nah, di tahap evaluasi itu ada evaluasi proses, teman-teman. Nah, di evaluasi proses ini, jadi selama jalannya layanan, konselor tuh harus mengamati para siswa. Nanti, nah, sudah mengamati, nanti ditulis di evaluasi proses ini. Di sini ada siswa sangat bersemangat selama kegiatan berlangsung dan saling menghormati satu sama lain. Nah, sini juga di tahap evaluasi ada evaluasi hasil. Nah, di evaluasi hasil ini, siswa mampu menyebutkan dua hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Siswa jadi lebih menerima dirinya setelah mengikuti kegiatan. Jadi di evaluasi hasil ini, manfaat yang telah eh, manfaat manfaat layanan tersebut yang telah diterapkan oleh siswa. Nah, ini evaluasi hasilnya. Oke, tidak. Nah, ini juga ada ini teman-teman, program tahunan. Nah, di program tahunan ini kita tuh menceklis lah program apa saja yang sudah dijalankan oleh konselor tersebut. Nah, ini tergantung bulan dan tanggalnya, teman-teman. Oke.